Istisna merupakan kontrak jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istisna biasanya barang yang diperjualbelikan berupa barang manufaktur. Dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada suatu waktu di masa yang akan datang. Adapun rukun dari istisna meliputi produsen atau penjual, pemesan atau pembeli, barang, harga, dan siwat atau akad ijab kabul. Akuntansi istisna diatur dalam PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan transaksi rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Biaya perolehan istisna yang di dalamnya yaitu pada suatu nanti ada biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel. Mengenai biaya langsung, ada bahan baku dan telah bekerja langsung untuk membuat barang pesanan atau bagian produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Kemudian biaya tidak langsung, biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Kemudian khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jurnalnya debit aset istisna dalam penyelesaian sekian, kredit persediaan kas utang dan lain-lain sekian. Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Dan kemudian beban pra-akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada metode yang berjalan. Saat dikeluarkan biaya pra-akad dicatat, debit biaya pra-akad ditanggungan sekian. Jika akad disepakati, kredit kas sekian. Jika akad disepakati, maka dicatat debit beban istisna sekian. Kredit biaya pra-akad ditanggungan sekian. Jika akad tidak disepakati, maka dicatat debit beban sekian. Kredit biaya pra-akad ditanggungan sekian. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Kemudian yang kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya untuk penyelesaian. Pengakuan pendapatan sama dengan persentase penyelesaian. Nilai akad pengakuan margin sama dengan persentase penyelesaian X nilai margin, di mana nilai margin tersebut adalah
nilai akad dikurangi total biaya untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Jika satu lebih kecil dari jika 1 tahun lebih kecil, pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini. Pendapatan yang telah diakui bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan adalah debit aset istisna dalam penyelesaian dan kurung margin keuntungan kurung sekian debit kepada istisna dan kurung biaya yang telah dikeluarkan kurung sekian kredit pendapatan istisna sekian. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, margin keuntungan pembuatan barang jasa yang hitung apabila istisna dilakukan dengan tunai akan diakui sesuai persentase penyelesaian. Debit aset istisna dalam penyelesaian atau margin keuntungan sekian, kredit pendapatan istisna sekian. Pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Kemudian yang kedua yaitu selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Ini ada 2, pada saat penandatanganan akad, debit piutang istisna atau selisih tunai dan nilai akad sekian. Kemudian kredit pendapatan istisna tangguh sekian. Yang kedua yaitu pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai. Debit pendapatan istisna tangguh secara proporsional sekian. Kredit pendapatan akad istisna sekian. Debit piutang istisna atau kas yang diterima sekian. Dan kredit kas sekian. Penyajian penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Kemudian pengungkapan penjual menyebabkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada 1. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. 2. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. 3. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai PS Angka nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi istisna paralel. Di sini ada beberapa tahapan, ada 9. Akan saya bacakan. Yang pertama yaitu nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, pada transaksi istisna setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual dalam kurung di sini bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna. Selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna.
muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, teknik istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi. Menurut Papsi 13, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain yang pertama yaitu rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis valuta dan kualitas piutang, cadangan berencana penurunan nilai piutang istisna. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berdonasi. Dan ketiga, kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban, kemudian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama yang lain sebesar jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan sampai akhir periode berjalan. 6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan 7. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua benda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan penerimaan barang. Kemudian 8. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksananya. Dan 9. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksananya. Dan 10. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu, dan jenis mata uang. Kemudian yang ke-12, utang istisna kepada nasabah yang